video kemarin kan udah singgung nih terkait kualitas air. Nah, sekarang kita mau cek gimana sih cara pengecekan kualitas air yang benar. Betul, tapi sebelum itu kita ngomongin dulu nih faktor-faktor Iya apa aja sih yang mempengaruhi terhadap kualitas air? Apa kira-kira? Yuk. Nah, mungkin nih kalau aku sebagai orang awam, aduh banyak sampahnya atau enggak sih? Iya. Tapi nggak cukup ya tentang itu doang. Oke, betul gitu. banget. Salah satunya adalah sampah ya. Yang kedua, Sampah. pakan yang diberikan, sisa pakan tuh juga bisa mempengaruhi kualitas air Oh, ya. residu ya berarti Iya, ya maksudnya. Jadi dia bisa mempengaruhi kualitas airnya karena biasanya sisa pakan itu kan dimakan nih, pakan Dimakan. kan dimakan nih. Ah. Nah, terus 35% dari pakan itu tuh biasanya dia menjadi limbah organik. Oh, 15% kan biasanya pakan nggak selalu habis ya. Betul banget. Nah, itu jadi sisa pakan dan 20%-nya itu dia jadi sisa metabolisme alias si feses-feses itu. Gitu. Nah, Pernah juga nih Mbak, kalau nggak salah nih, aku sering baca-baca gitu ya, kayak makanya kita tuh nggak boleh kasih pakan sembarangnya, perlu ada manajemen pakan yang baik. Betul, gitu ya. pemberian pakan yang baik. Nah, ketika sisa pakan itu banyak, itu tuh akan mempengaruhi kualitas air terhadap apa sih? Jadi itu tuh bisa menambah si amonia. Kadar amonianya itu semakin tinggi dan juga kadar nitrit itu semakin tinggi. Wah. Dimana kita ketahui bahwa amonia dan nitrit yang tinggi itu akan memperkeruh atau memperjelek kualitas air si tambak atau kolam ini sendiri. Kayak gitu guys. Penting banget ya berarti ya. Penting banget. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya gimana kita tahu ini tuh nitritnya berapa sih kadarnya, Betul banget. atau ini kadar amonianya berapa sih? Gitu kan kita nggak bisa ngetahuin ya. Nah, Dari mata telanjang kita nggak tahu nih Nggak yang bisa baik tuh tahu. gimana, yang buruk tuh gimana, kayak gitu. Oke. Berarti karena kita nggak bisa tahu ya secara gamblang, nah makanya kita perlu alat bantu gitu, perlu si kotak ajaib untuk ngecek nitrat. Mana tuh kotak ajaibnya? Satu dan Ada jadi di sini kita pakai test kitnya dari Pradipta Paramita. Betul ya. banget. Jadi di sini itu untuk cek nitrit kalau ini dan itu Untuk cek untuk nitrat. gitu. Lucu banget ya packagingnya. Let's go, kita cek ya, biar kita tahu oh ini nitritnya bagus, oh ini Betul. ternyata masih aman, ternyata ini nggak aman gitu. Nah, Biar kita bisa betul. juga cari tahu nih Cari kalau tahu. nggak aman juga harus gimana. Kayak Betul banget, harus segera dilakukan pengendalian atau Betul. penanggulangan juga bisa gitu. Oke, mari kita Ikutin cek. terus. Nah, ini kita berdua mau coba tes nitrit dan nitrat di kolam Nila. Iya, tuh lihat tuh nilainya si urin-urin. Bukan, bukan salah. Kita ambil guys. Kita ambil dulu. Yang mana nih? Ini Yang kali ini ya. Oke. Karena Oke, kita beda akan ya. ngetes dua kolam Gini aja, guys. Yang betul. pertama Nila dulu. Ada. Mana tuh si alat canggih tadi? I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love.
setelah 20 menit. Iya, setelah melakukan percobaan Betul. dan hasilnya kayak gini guys. Coba ini dulu yuk. Nah, kita coba ya yang nitrat dulu ya. Nih, dia menunjukkan di angka 50. Sedangkan yang nitrit Nah, bahkan yang nitrit pun dia nggak ada perubahan warna guys, which is it's good ya. Jadi dia kurang dari 0,05 nih. Tuh. betul banget. Jadi ini menandakan apa yo? menandakan kalau emang air di kolam ini tuh normal untuk nitrit dan nitratnya. Iya, jadi aman. Tapi itu sih bukan karena takdir atau gimana ya. Pasti tetap ada perlakuan khusus agar nitrit dan nitratnya itu aman. Salah satunya nih bisa dari penggunaan pakan yang atau manajemen pakan yang baik. Betul, jadi Nah, tidak terlalu banyak pemberian pakan sehingga Betul. pakan sisanya pun juga tidak akan terlalu banyak menumpuk di kolamnya. betul sekali. Kedua, pembersihan itu Betul. penting banget. Sampah-sampah harus segera diangkut ya. Karena Iya. apa? Air itu menentukan masa pertumbuhannya. Jadi kalau misal nih lingkungannya udah kotor, banyak sampah-sampah, otomatis akan menghasilkan kualitas air yang kurang baik. Ketiga, Iya, yang ketiga bisa juga kita bantu support dengan pemberian probiotik guys. Betul. Nah, probiotik adalah bakteri yang baik ya istilahnya secara singkatnya, secara Singkatnya, mudahnya itu betul. adalah bakteri yang baik dan ada beberapa bakteri yang itu tuh membantu dalam proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Jadi kalau misal kolam kalian itu mengandung nitrit yang tinggi, Wow. berarti kan otomatis kita harus ada penanggulangannya Betul ya. banget. Nah, itu bisa diberikan si probiotik ini. Nah, beberapa bakteri yang itu bisa untuk nitrifikasi itu ada Nitrosomonas dan Nitrobakter. ada dua. Jadi dua. Nah, bakteri Nitrosomonas ini dia itu membantu si amonia. Jadi dia itu menjadikan amonia sebagai pakan atau sumber energinya Wow. dan dia merubah amonia menjadi nitrit. Oke, nitrit bahaya nih, Nah, nitrit kan bahaya nih. Jadi kita perlunya adanya si bakteri Nitrobakter ini. Wow, untuk apa tuh? Jadi nitrobakter merubah nitrit menjadi nitrat, di mana nitrat ini menjadikan sumber pakan oleh tumbuhan-tumbuhan di kolam. Gitu. Berarti ini ya Mbak, secara nggak langsung berarti mengubah amonia menjadi nitrat yang baik untuk kolam gitu Nah, ya. tapi ini kan namanya proses nitrifikasi ya. Tapi proses nitrifikasi yang berlebihan itu juga nggak baik, Nggak baik Yo. ya? Iya, jadi kita juga perlu ketika proses nitrifikasinya itu berlebihan nggak baik, maka kita perlu kontrol tuh. Jadi kita juga perlu bakteri denitrifikasi. Denitrifikasi. Salah satu bakterinya adalah Thiobacillus denitrificans gitu. Nah, keren banget dan lengkap banget. Iya, jadi kita juga perlu menggunakan mikroorganisme yang baik untuk mengkontrol kesehatan yang ada di ekosistem kolam. Iya, Gitu. gitu. Dan ada juga produk yang memang sudah mengandung Ya, bakteri-bakteri itu. Nah, betul sekali. Jadi, karena udah ada produknya, nah kalau kamu merasa kolam-kolam kamu itu kayaknya nitrit sama nitratnya tuh tinggi deh. Iya. Pertama emang harus dicek tadi dengan menggunakan Iya. paralab test kit Jadi ini. nggak bisa hanya kayaknya tinggi, kayaknya rendah gitu, nggak bisa. Kita Apalagi harus cuma dicek dicium baunya juga nggak bisa guys. betul. Emang ada alatnya ini. Kemudian kalau menunjukkan tinggi berarti bisa menggunakan produk-produk yang sudah disebutkan tadi. Betul, Gitu. untuk istilahnya kayak menanggulangi dan mengkontrol Iya, gitu. betul. Gitu deh. Semoga bermanfaat Semoga ya. bermanfaat semuanya ya. See you in the next video. Dadah. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Oke.